Besok kalau dibaca, saya tidak terbayang ya, kalau dibaca itu diiringi dengan 25 orang anggota DPR menandatangani usul untuk mengajukan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan alasan-alasan tertentu. Saya tidak dapat membayangkan betapa hebohnya kalau dalam pembacaan itu langsung diiringi dengan usulan dari 25 anggota DPR dari minimal 2 fraksi. Kata Bung Semar, halusinasi Anda katanya. Nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya orang yang mengatakan ini halusinasi, ini tidak ada cara lain, sebenarnya takut saja mengungkapkan kebenaran. Itu para purnawirawan akhirnya mengambil langkah yang memungkinkan kita menguji demokrasi. Kan tetap langkah para purnawirawan ini untuk meminta proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran itu sangat masuk akal. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Video saya kali ini ada sebuah video yang sangat ngakak, tentunya sangat disayangkan untuk kita lewati bersama. Teman-teman masih ingat ada oknum purnawirawan yang mengirimkan petisi atau tepatnya surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR RI? Ya, baru-baru ini ya, dalam sebuah pembacaannya, Ketua DPR RI tidak pernah menyinggung soal surat pemakzulan yang dikirimkan oleh oknum purnawirawan ya, yang kumis itu loh. Nah, seorang YouTuber Nusantara ya, Opung Parbelak, membuat parodi tentang ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Kenapa Pak Jenderal batuk? Kenapa Pak Jenderal batuk? Kalian tahu kenapa Pak Jenderal batuk? Ternyata surat pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang ditulis oleh Forum Purnawirawan tidak dibacakan di rapat paripurna DPR. Astaga, kasian banget ya. Pak Jenderal sana batuk-batuk. Surat dari para purnawirawan TNI, ini para senior nih ya, TNI yang Pak Jenderal mendesak pemakzulan ke DPR, MPR, dan DPD, ternyata sama sekali tidak disinggung di situ ya, apalagi dibacakan. Hari ini rapat paripurna itu cuma punya satu agenda tunggal, yakni pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Jadi ini hanya semacam formalitas memulai membuka masa persidangan. Ini ya, masa persidangan berikutnya ini. Pede banget sih Pak Jenderal. Kasian dulu. Seribu di situ tanda tangan Jenderal. Kalau memang tidak ada tindakan pidana, tidak ada celah, tidak ada tindakan pengkhianatan terhadap negara yang dilakukan oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka, tidak akan jalan itu barang. Masuk akal. Kalian tahu nggak kemarin ya kan? Tadi malam itu ya Hersubuni Poin. Setelah itu Rocky Gerung. Setelah itu ya apalah namanya channel-channel anti pemerintahan. Mereka bilang apa? Ya sedang bersiap-siap menunggu surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dibacakan. Ada yang bilang lagi, bagaimana nasib Rakabuming Raka besok ya? Ada yang bilang lagi, ya Gibran sekarang lagi was-was. Ada yang bilang lagi, menanti kehancuran Gibran. Ternyata mimpi mereka yang hancur. Hancur berantakan. Ternyata rapat paripurna hari ini hanya membacakan pidato tunggal dari Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR. Keren. Semua biar tahu kalian, channel-channel ini dan juga tokoh-tokoh garis kiri dan juga yang termasuk ke dalam anggota purnawirawan sedang harap-harap cemas. Dan Rocky Gerung ya kan, apa dibilangnya, ya kan? DPR sudah selesai reses, siap-siap bagaimana menentukan nasib Gibran besok. Asik. Hei, udah berapa kali tembakan bom meleset Rocky Gerung, Profesor Abel-Abel? Banyak kali saya mau prediksi, bahasamu aja cantik, tapi hasil prediksimu garing gitu. Isinya kosong semua ya. Lebih bagus kok daripada kau memprediksi ya kejadian-kejadian politik, lebih bagus kau prediksi nomor togel. Nomor togel di bawah-bawah guys. Karena kalau nomor togel itu ya banyak itu yang meleset, nggak malu mereka. Nah ini malulah kau. Alah. Semua channel-channel itu apa dibilangnya? Ada satu lagi banyak si Rocky Gerung mengatakan apa?
DPR masuk angin. Masuk angin katanya DPR gara-gara tidak dibacakan surat pengajuan. Lapet. Aku yang tadinya mau istirahat biar tahu kalian, besok aja aku konten. Tiba-tiba begitu ku baca biar tahu kalian berita, menggelora jiwa muda aku biar tahu kalian. Pak Jenderal, diam-diam dulu Pak Jenderal. Pak Jenderal, susun strategi yang baru dulu Pak Jenderal ya. Kayaknya strategi ini kurang jitu Pak Jenderal. Aku sudah bilang dari kemarin, Bapak Prabowo diam, bukan artinya Bapak Prabowo setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan. Diam itu dia sedang berpikir bagaimana cara mematikan langkah-langkah orang ini dengan cara senyap. Main senyap Bapak saja. Prabowo itu duluan Pak Sunarko, duluan itu Danjen Kopassus daripada Rahman. Jadi lebih tahu ya. Jadi udah tahu dia. Ya kalau masalah taktik, masalah kerja, masalah serangan senyap, lebih menguasai Bapak Prabowo daripada kau. Jadi sekarang begini terlalu gampang. Tuntutan kalian mau dijawab begitu aja, terlalu gampang. Sekarang begini Wak, ya ini adalah pertaruhan. Kalau memang ini dibacakan, ya surat penangsulan yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan, maka rakyat akan bersatu, akan mempertanyakan dan akan turun ke jalan menanyakan bagaimana keseriusan DPR mengenai RUU perampasan aset. Betul. Nah itu makanya aku bilang, ya daripada ngamuk rakyat lebih bagus ini diabaikan aja nih. Ya kemungkinan, entah kemungkinan besar kemungkinan kecil, mungkin RUU perampasan aset itu akan dibahas saja. Kalau masalah eksekusi nggak tahu, masalah disahkan nggak tahu, jadi bahas saja. Tapi yang penting ini selesai dulu ya. Ya udah saya masalah pemakzulan ya. Udah, ya ILC nggak usah bahas-bahas lagi. Rakyat bersuara, jangan ku tengok lagi kalian bahas-bahas. Tapi kalau orang ini pasti yang diundang siapa lagi? Ray Rangkuti, Rocky Gerung, Refli Harun, Sunarko, iya kan? Yang mereka bahas apa? DPR masuk angin. Sekarang mereka mempermasalahkan DPR. Sekarang begini, ya kan? Sedangkan dari kemarin pun juga tidak ada satupun ya partai yang antusias untuk merespon surat pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini selain dari PDIP. Nah masalahnya sekarang PDIP pun juga sudah kasih PHP. Nggak ada yang interupsi. Ketua DPR-nya saja dari PDIP. Nggak ada nyenggol-nyenggol dikit pun surat pemakzulan. Biasa-biasa semua ya. Ini kan begitu ya. Kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kalian, itu artinya apa? Berarti ada permainan itu aja masa kalian. Berarti ada deal-dealan itu aja masa kalian. Logika pakai logika. Jangan terlalu lama hidup di dalam halusinasi dan jangan terlalu lama tidur di dalam imajinasi. Mantap. Sehingga hal-hal yang berbau dengan rekonsiliasi bersama fikinisasi, termotivasi, inspirasi dengan nasionalisasi, patriotisasi, dan juga mutualisme, simbiosis, parasitasi. Kalau kalian nggak ngerti bahasaku ini, cari di kamus. Atau tanya sama si Vicky. Bukan Vicky Himpong, Vicky Prasetyo. Ya, itu dia. Jadi sudahlah ya. Jadi ini kalau gue bilang ini sudah close ya, sudah close. Tapi channel-channel yang kontra pemerintah akan mengangkat ini lagi supaya apa? Supaya memancing emosi masyarakat, golongan mereka supaya apa? Supaya dapat view bulan depan gajian dari YouTube. Nah, gue bilang sama kalian rahasia, Bang. Untuk masalah pemakzulan Bapak Gibran ini, Wapres ini sudah clear, sudah selesai. Kan begitu? Sudah tutup buku. Kan begitu? Nah sebentar lagi masalah ijazah palsu yang ditudingkan kepada Bapak Jokowi. Berarti artinya apa? Ini tanda-tanda bahwa itu juga sebentar lagi tutup buku. Tambah stres mereka. Close the book. Udah gak ada harapan, no. Pusing Pak Jenderal pusing ya. Iya kan? Mereka mengatakan, udah Pak Jenderal lo tanda tangan. Udah aku bilang, 1000 jenderal pun juga nggak peduli. Kenapa rupanya? Iya kan gitu. Sekarang
adakah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran, tindakan pidana berat, korupsi, gratifikasi, ataupun juga yang berbau dengan pengkhianatan negara? Yang mengkhianati itu kalian sebetulnya. Kenapa? Ya, sudah jelas-jelas bahwasanya Bapak Prabowo Gibran satu paket, sudah dipilih rakyat secara konstitusi, terpilih oleh rakyat dan sudah dilantik, ya. Nah, kalian mengingkari bahwasanya Bapak Gibran sebagai wakil presiden, itu artinya apa? Kalian sedang berusaha mengkhianati konstitusi. Betul. Enak aja, membawa-bawa ini ke DPR, siapa rupanya kalian? Udah jelas ya bahwasanya Forum Purnawirawan ini tidak mewakili seluruh purnawirawan yang ada di Indonesia. Enggak. Setuju guys. Makanya kalau Bapak Trisno ini agak selamat ini karena apa? Karena surat pemakzulan yang terakhir, yang kedua ini nggak ada tanda tangannya. Dari Udah sadar duluan bisa ya. kulihat. Kenapa Bapak Trisno tidak ada tanda tangan? Apakah dia ini maju salah mundur salah? Dia takut nanti maju kena mundur kena? Lebih bagus aku berhenti di tengah jalan. Mantap Bapak. Pung, dia sebetulnya masih ikut beliau, Pung, cuma nggak ikut tanda tangan aja. Itu cerita lain lagi. Yang penting sebuah surat atau dokumen itu sah ketika ada yang menandatangani, berarti itu pelakunya. Kalau cuma ya. katanya ikut, katanya iya, katanya setuju, enggak. Yang siapa tanda tangan? Aduh, beri tepuk tangan dulu pada anggota DPR RI dari semua fraksi, dari semua partai. Kau bilang sekarang DPR Bung, tergantung situasi. Tergantung situasi. Senang kali aku betul. Puas kali aku ketawa kalian. Ya kan? Dari kemarin biar tahu kalian tidak ada satu partai pun, tidak ada satu tokoh politik pun, tidak ada satu fraksi pun yang tertarik dengan surat pemakzulan ini. Udah aku bilang sebetulnya, iya kan? Permasalahannya ini kecil, toanya aja yang besar. Besar di toa. Sebetulnya ini toanya aja besar dan di mana-mana. Iya kan, podcast sana mereka hadir, podcast sana mereka hadir, TV sana mereka hadir. Apa dengan banyaknya ya? Podcast dan banyaknya tampil di TV, maka itu akan meyakinkan bahwasanya akan berjalan dengan lancar. Sama sekali enggak ya. Merseret apaan tuh? Aduh. Tapi kalau kurasa sebetulnya mereka ini udah tahu yang sebetulnya kalau surat pemakzulan ini bakal ditolak, ya kan begitu. Cuman mereka ya iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Mana tuh menang, mana tuh dijawab, mana tuh dibacakan. Semangat kali Pung, padahal kau lagi batuk Pung. Orang urus. Lupa aku pakai kumis. Udah batuk kali aku lu. Nggak apa-apa lah. Aduh. Ya, jadi Bapak Gibran, ya, seperti yang kami sampaikan, sebagian besar rakyat bersama dengan Anda. Itu Kami makanya aku bersama bilang, Gibran. Roy Suryo. Setelah itu Tipa, Egy Sujana, setelah itu siapa lagi, Rismond, Rizal Fadila dan lain-lain, ya. Ini adalah tanda bahwasanya kalian gak akan lepas. Gak bisa lepas Siap. lagi kalian. Masuk jeruji Udah mau besi. dekat waktunya. Sakit hati, bikin sakit hati. Aduh. Ini semua udah membayang-bayangkan ini ya kan. Kuling-kulingan lah ini antara Forum Purnawirawan dengan grupnya si Panci. Woi Panci. Mana lagi itu? Gak dibacakan surat pemakzulan. Datang si Panci. Bang, gak usah dulu diganggu. Kami pun lagi suntuk ini. Panci, kenapa kau yang suntuk? Surat kami yang ditolak. Kok surat kami yang ditolak kok jadi kau yang suntuk? Kami biasa aja tuh. Datang si Panci menjawab, Mas, ya udah jelas ini tanda-tanda loh Mas. Kalau sudah gagal di sana apalagi di sini Mas. Kalau Mas enak, tidak dapat sanksi hukum, lah saya sama teman-teman udah pasti Mas. Tinggal nunggu panggilan dari Polda Mas. Sekarang yang jadi masalahnya apa? Tenang aja kau, ya pokoknya tenang aja kau. Masuk ke Polda kau, ya kan? Setiap minggu mau datang pun kami mengunjungi kau. Kami bawa pun wayang.
biar ada kesibukanmu di situ. Wah, nah mas, iki serius lu mas bawa wayang ya. Makanya aku bilang sama kau, ya, selain wayang, bikin dulu baju sablonanmu, bikin yang baru dulu. Bawa panci Kau kan juga. kreatif kalau untuk masalah kayak gitu, Suryo. Aku tidak bisa mikir, mas. Otakku buntu, mas. Aduh, ya kan, udah gini lah Suryo. Ini kuliah ini memang udah gak lama lagi nih kalian, Mbak, betul. Bikinlah strategi baru, cari strategi baru. Strategi apa lagi, Mas? Udah mentok iki, Mas, mentok. Wis mentok iki, Mas. Datang di seberang. Tit. Loh, Mas. Aku perlu diskusi loh, Mas. Mas Largo, Mas. Pulsa habis. Loh, Mas, aku mau ditinggal sendiri loh, Mas. Mas. Loh, piye iki, Mas? Malah, Mas. Sendirian kalian, sendirian. Kalau yang forum TNI ini nggak ada sanksi pidana kalian. Mereka main rapi ya. Begitu, Cantik. coba perhatikan kalian. Kemarin sudah kusinggung ini ya, masalah Indonesia Gelap, masalah petisi, dan juga masalah penolakan revisi Undang-Undang TNI. Kan begitu. Marcelo Santoso sudah mengaku bahwasanya dia mendanai ya para buzzer-buzzer untuk menciptakan konten-konten negatif. Kan begitu ya. Jadi dari sini pun juga biar tahu kalian, ini menjadi pusat perhatian daripada TNI. Kan begitu. Apalagi Bapak Prabowo. Jangan kalian kira Bapak Prabowo tidak pantau semuanya. Dia panggil TNI brother, manggil brother. Iya kan? Itu tolong dulu itu, urus dulu itu. Itu kayaknya memang ada di balik orang ini. Itu yang mengenai petisi 8 itu kayaknya coba cari dulu. Aku pokoknya tolong amankan dulu, jangan sampai pemerintahanku dan pemerintahan Prabowo Gibran diganggu. Niat Anies Baswedan mau jadi wakil presiden untuk menggantikan Gibran Raka Buming Raka buyar, teman-teman. Iya kan? Ya, sudah kita simak bagaimana penjelasan dari Opung Parbelak bahwa dalam sidang di rapat paripurna di DPR ya, tidak ada yang menyinggung tentang pemaksulan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, mendengar kabar seperti ini tentu para baser-basernya onta, baser-basernya banteng, mereka pasti akan bilang, itu kan di dalam itu kan banyak orang-orangnya Jokowi ya. Lagi-lagi mereka itu kan terbiasa ya, semuanya menjual Pak Jokowi. Ya terserahlah ya, kalian mau bilang apa, terserah kalian. Pada prinsipnya, game is over ya. Cita-cita kalian para oknum-oknum purnawirawan yang ingin melengsarkan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka semuanya sudah tamat alias selesai ya. Jadi sekarang kalian mau fokus masalah apa lagi? Apakah kalian mau bergabung sama si Panci untuk ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Ya silakan kalian bergabung, silakan kalian buat media sendiri ya, klarifikasi sana, klarifikasi sini, beritahu sana, beritahu sini, dan itu tidak akan mempan ya. Kami rakyat akan terus bersatu ya, kami akan terus bersatu membela Pak Jokowi, membela Mas Gibran ya, karena biar bagaimanapun Mas Gibran dan Pak Jokowi, tentunya Pak Prabowo, mereka itu satu paket ya, satu paket, dan tidak ada sejarahnya ya wakil presiden itu dimaksulkan ya, tidak ada sejarahnya. Kalau ada yang mau memaksulkan wakil presiden, kecuali rakyat yang memilih ya, bukan DPR dan bukan pula juga MPR. Lagian saya kira DPR ini kayaknya mereka juga takut ya, mereka juga takut mau menyenggol isu tentang pemaksulan Gibran, nanti didesak rakyat untuk agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tapi kan ini ya mereka tidak berani ya teman-teman. Apalagi ya ketua DPR RI-nya itu kan orang PDI Perjuangan. Nanti kira-kira
yang diundang di TV itu siapa lagi ya? Jangan sampai si itu, Ray Rangkuti, seperti yang disampaikan oleh Opung Parvelak tadi. Nah teman-teman, komentar teman-teman terkait dengan isu atau surat pemaksulan yang dikirimkan oleh oknum-oknum purnawirawan kepada DPR RI ini yang tidak ditanggapi oleh DPR dalam sidang paripurna ini seperti apa? Coba tulis di kolom komentar.